Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ketemu lagi di Obrolan Rakyat, sebuah obrolan yang membahas isu-isu terkini, termasuk juga berdiskusi dengan tokoh-tokoh yang ada di Provinsi Bengkulu ataupun di Indonesia. Nah, sahabat sekalian, di Obrolan Rakyat kita kali ini kita akan membahas adakah pemimpin yang berintegritas di Bengkulu. Ini pun berkaitan dengan nanti 9 Desember 2020 seluruh daerah akan melaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia, termasuk juga di Provinsi Bengkulu. Nah, kami sangat berbahagia dan cukup bangga karena diterima dengan baik di ruangan Rektor Universitas Hazairien Bengkulu. Kita akan nanti meminta tanggapan beliau terkait dengan adakah pemimpin yang berintegritas di Bengkulu. Nah, kita sapa langsung saja. Beliau adalah Dr. Insinyur Yulfi Perius MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bung Melan. Iya. Selamat ketemu. Selamat datang di ruang saya. Merupakan satu kehormatan juga bagi saya. Sama, saya juga kehormatan. Bisa datang ke sini ke ruang saya gitu. Dan sudah betul-betul kita diterima dengan baik. Nah, jadi Pak Rektor, kalau menurut Pak Rektor sendiri, sebelum ke pertanyaan adakah pemimpin yang berintegritas, kalau ciri-ciri pemimpin yang baik itu, ini kan berkaitan dengan referensi nanti bagi masyarakat Bengkulu untuk menentukan pilihannya. Nah, seperti apa Pak Rektor menggambarkan pemimpin yang atau ciri-ciri pemimpin yang berintegritas itu seperti apa ya, pemimpin yang baik itu? Ya, jadi ini bahasanya cukup hangat nih. Jadi kita ngopi dulu ya. Karena kopi ini adalah produksi pertanian, komoditas perkebunan yang terkenal ini di Indonesia, bahkan di dunia ini. Jadi Pak Rektor pakai kopi Bengkulu ya? Kita asli pakai Bengkulu. Ini hitam, nggak campur-campur ini. Ya, betul. Hitam, ya. Kita minum dulu. Oke, makasih Bung Melan. Jadi pemimpin yang berintegritas yang jelas dia itu amanah ya. Amanah pemimpin itu dia amanah karena jabatan itu kan diberikan amanah oleh Allah SWT melalui masyarakatnya yang memilih nanti ya. Betul. Sehingga apabila dia diberikan kesempatan untuk memimpin, nah dia harus menjalankan amanah itu. Nah, semua sekarang kalau saya lihat semua pemimpin-pemimpin yang di Provinsi Bengkulu, termasuk yang kita tidak lama lagi atau sekarang sudah masuk kan dalam pesta demokrasi ya. Nah, para paslon-paslon ini kan semuanya sudah adalah pemimpin yang punya integritas dan punya amanah. Dan saya yakin semua pemimpin itu akan menjalankan amanah yang akan diberikan oleh Allah yang akan melalui masyarakatnya. Masyarakat ya. Jangan sampai juga setelah diberikan amanah kemudian mengkhianati amanah itu. Betul, itu yang penting bagi kita, bahwa kan kalau kita memimpin itu kan artinya nanti bagaimana amanah itu kita jalankan sehingga masyarakat kita bisa sejahtera kan itu. Nah, ini kan hampir di setiap pesta demokrasi kan, demokrasi ini selalu diwarnai dengan praktek-praktek kotor ya, politik, kemudian termasuk juga dugaan jual beli partai dan sebagainya. Betul. Nah, ini kan bisa menghasilkan pemimpin yang tidak berintegritas, Pak Rektor. Betul. Nah, seperti apa Pak Rektor melihat fenomena ini? Nah, jadi kalau bicara masalah money politik dengan kondisi pandemi ini kan, itu kan peluangnya cukup besar. Karena masyarakat butuh kan. Masyarakat butuh kan gitu kan. Betul. Nah, kemudian kan kita menghimbau jangan sampai kita memanfaatkan itu ya. Memanfaatkan peluang itu, kita kembali kepada awal yang kita, bahwa kita harus menjadi pimpinan yang amanah tadi kan gitu ya. Jadi jangan sampai kita memberikan peluang kepada masyarakat atau kita sendiri memainkan kegiatan-kegiatan praktek-praktek money politik tadi. Agar kemudian lahir pemimpin yang berintegritas. Ini terkadang antara calonnya juga menawarkan dan masyarakat pun berharap. Ya. Sangat berharap sekali, apalagi di masa pandemi ini. Betul. Nah, jadi kalau makanya kita kan sangat berharap kepada penyelenggara ya, supaya kita melakukan edukasi lah kepada masyarakat. Jadi jangan sampai henti-hentinya kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Jangan sampai nanti dengan permainan money politik ini masyarakat akan menjadi korban 5 tahun ke depan kan. Betul, gitu ya. Jangan sampai salah memilih pemimpin kan gitu. Apalagi di Provinsi Bengkulu ini Pak Rektor nomor 4 ya terkorup di Pulau Sumatera kan. Iya. Artinya menyedihkan sekali ya. Menyedihkan sekali. Kan beberapa pemimpin kita ya tersangkut kasus semua kan gitu. Kita hat-trick Pak Rektor. Iya, hat-trick ya itu ya. Kita berharap ke depan jangan sampai terjadi lagi gitu. Karena prihatin kita kalau Bengkulu kondisinya seperti ini kan. Betul. Saya setuju sekali itu, memang kita tuh kan jadi sorotan dari berbagai lini sebenarnya. Nah, mari kita tunjukkan bahwa Bengkulu itu punya pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Ya. Salah satunya Pak Rektor Unihas ini pun juga dulu adalah digadang-gadang juga yang masuk dalam nominasi favorit di harian Bengkulu kan.
Dan ternyata memang bukan Pak Rektor yang kemudian memasukkan sendi polling itu ya. Iya. Bergerak sendiri ya waktu Iya, itu. iya. Jadi ini menarik juga sih lihat fenomena. Karena saya bertanya seperti ini karena prosesnya sudah selesai. Kan Iya. Pak Rektor kan nggak lagi akan Betul. prosesnya sudah selesai Betul. kan. Ya artinya bahwa masyarakat Bengkulu kita kalau kita lihat itu kan punya nurani yang luar biasa. Punya nurani Ya, ya. dia punya keyakinan ya sehingga dia menyampaikan aspirasinya ya mungkin melalui polling itu. Nah, makanya saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah menyampaikan. Artinya masih ada masyarakat yang cerdas juga ya. Ya, masih ada banyak masyarakat cerdas. Nah, makanya bahwa Unias ini gitu. Nah, ini baru kita masuk Unias Nah. karena Unias di Pak Rektor bagian dari sejarah Bengkulu ya. Nah, Mungkin makanya- bisa disinggung dikit Pak Ya Rektor. seperti yang Bung Melan bilang tadi, cerdas tadi. Jadi para pendahulu kita, para pasilah, para marga atau puyang-puyang kita lah gitu Nah, ya, betul. Nah. mendirikan yayasan ini untuk yang bergerak di bidang pendidikan itu intinya adalah bagaimana putra-putri Bengkulu itu tidak tertinggal di dalam bidang pendidikan. Artinya akan melahirkan insan-insan yang cerdas, Betul, yang berakhlak mulia. Nah, makanya di kita ada program namanya program juri. Juri ya. Nah, juri itu adalah program Jumat religi. Jumat Nah, religi. jadi kalau pas hari Jumat itu mahasiswa baru itu dari jam 8 sampai jam 11 itu tidak ada kuliah di kelas. Semuanya ke masjid. Di masjid semua Di ya? masjid Ya, semua. Di masjid Ulil Albab. Ya. Nah, Tadi saya sholat di ya, sana. ya tadi saya. Oh, sudah sholat tadi ya. Sholat di sana, ya. Alhamdulillah. Itu juga mendesainnya itu kawan-kawan dari jurusan Teknik Sipil Unias sendiri. Mahasiswa Unias sendiri. Iya, mahasiswa kita mendesainnya kemarin itu. Gitu. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, tepat sekali kalau kemudian kita bertanya dengan Pak Rektor Unihas berkaitan dengan pemimpin yang berintegritas. Apalagi kemudian Unihas mempunyai histori berkaitan dengan Provinsi Bengkulu. Ini Unihas berdiri ini tahun berapa? Kalau Unias itu kan berdiri 1984. 1980. Dulu namanya Unsep. Unsep, Nah, ya. Unsep karena di salah satu syarat provinsi harus ada PTN, maka Unsep pas ikut menjadi Universitas Negeri Bengkulu. waktu itu, Gitu. Nah, pada tahun 84 karena tentu ketika pertama UNI berdiri tentu daya tampungnya yang terbatas ya, sehingga para pengurus Yayasan Semarak Bengkulu yang berdiri sejak tahun 1928 kemudian mempunyai inisiatif dan pikiran melihat anak-anak Bengkulu yang begitu antusias untuk melanjutkan pendidikan ke pendidikan tinggi, perguruan tinggi. Nah, makanya lahirlah Unias itu di pada tahun 1984. Dan di 9 Desember nanti tanpa kita menyebutkan nama daripada alumni-alumni Unihas, Ya. banyak berterbaran juga menjadi kandidat-kandidat juga sebagian ya Pak Rektor. Betul. Artinya Unihas mencetak calon-calon pemimpin. Iya. Jadi memang kan kalau kita lihat dengan membawa nama besar Hazairin itu, Hazairin kan seorang pemimpin, mantan residen Provinsi Bengkulu kan gitu kan. Kemudian juga mantan Menteri Dalam Negeri ya. Jadi wajar karena kenapa banyak pemimpin-pemimpin itu lahir dari Unias karena Unias ini adalah perguruan tinggi yang pertama di Provinsi Bengkulu. Perguruan tinggi pertama di Provinsi Bengkulu. Iya, itu namanya dulu Unsep Dan tadi. bukan hanya pemimpin. Bukan hanya pengacara-pengacara beken. Wah, luar biasa. Banyak sekali Banyak lahir sekali. di Unihas. Iya, apalagi dengan pesta demokrasi saya lihat itu cukup banyak alumni yang juga ikut terjun, artinya sudah mengisi pembangunan inilah ya dengan kehadiran terbaru mereka. itu Bang Omeng kan, Bang Ya. Omeng di KPU. Betul. Hukum ya. Iya. Alumni ya. Alumni itu Omeng. Kemudian ada juga nama Jeki Haryanto Iya. juga Jadi bersebaran kemana-mana kan. Ya kita ucapkan terima kasih lah kepada alumni itu ya. Iya. Nah, kami mengimbau supaya alumni ini tetap menjaga nama baik alma mater. Menjaga nama ya. baik alma mater. Iya. Baik, jadi sahabat sekalian, kita ingin kembali lagi ke pertanyaan substansi kita. Terakhir mungkin Pak Rektor, masih adakah harapan dengan kondisi Bengkulu yang terkorup keempat, lalu kemudian Bengkulu ini sudah hat-trick menjadi kepala daerah yang kemudian tersandung kasus korupsi. Jadi Pak Rektor masih optimis, masih ada calon-calon pemimpin ke depan yang kemudian bisa membangun Bengkulu. Saya masih optimis dan harapan saya cukup besar. Kepada calon-calon pemimpin yang saat ini bisa memperbaiki Bengkulu. Memperbaiki Bengkulu, terutama misalnya yang di provinsi. Nah, provinsi ini kan masih muda-muda. Betul. Kalau dibandingkan usia saya jauh di bawah saya mereka semua. Ini saya punya harapan kepada mereka. Siapapun nanti yang terpilih, harapan kita cukup besar. Nah, itulah fungsi kita sebagai fungsi kontrol. Sebagai orang tua bagi mereka lah. Nah, ketika kita sampaikan, yang pertama yang penting
terimalah dengan lapang dada. Seorang pemimpin kan dia boleh sempit hati kan gitu kan. Harus berlapang dada. Harus berlapang dada karena begitu heterogen yang masyarakat ini nanti akan memberikan masukan. Artinya kalau masyarakat itu memberikan masukan, nanti masyarakat kan sayang sama pemimpinnya. Ya, mengingatkan. Mengingatkan. Kawan yang baik itu bukan kemudian membiarkan pada saat kawannya membuat kesalahan, Betul. tapi mengingatkan. Kita mengingatkan. Tapi kebanyakan orang tersinggung kalau Nah diingat. itu tadi, makanya kita menghimbau tadi, Ya. jangan sampai tersinggung ya. Itu kan kawan-kawan mengingatkan minimal. Kalau yang diingatkan kawan itu benar, itu kan sudah menghindarkan kita dari perbuatan dosa. Baik. Itu yang Baik, menarik sekali Pak Rektor. Nah, teman-teman sekalian, di akhir ini kita minta Pak Rektor mungkin menyampaikan himbauan ke masyarakat ini Ya. berkaitan dengan nanti suksesi pemimpin di 2020 di 9 Desember nanti itu. Himbauan Pak Rektor kepada masyarakat, kemudian himbauan kepada penyelenggara pemilu dan himbauan kepada kandidat. Ya. Termasuk tim sukses juga. Silakan Pak Rektor. Pertama kita kepada penyelenggara. Penyelenggara ya. Penyelenggara saya mengimbau pertama harus diikutin betul standar protokol COVID-nya. COVID-nya, ya. Jangan sampai nanti dengan adanya pilkada ini membentuk klaster-klaster baru. Yaitu betul-betul penyelenggara ya. Kemudian kepada masyarakat saya mengimbau mari kita gunakan hak suara kita ya. Jangan kita sampai menjadi golput gitu, karena ini satu kali dalam 5 tahun. 5 tahun. Karena satu suara kita cukup menentukan kepemimpinan kita 5 tahun ke depan. Dan jadilah juga penyelenggara yang berintegritas. Iya, penyelenggara juga berintegritas. Nah, kepada para paslon dan para kandidat dan para pengusung, saya sangat mengimbau sekali, mari kita cobalah memperbaiki diri, kita coba supaya Bengkulu ini mudah-mudahan menjadi contoh nantinya secara nasional. Ya, jauhkanlah kita dari politik uang itu. Meskipun masyarakat kita di dalam kondisi butuh gitu, tapi mari kita coba mudah-mudahan kita yang nanti diberikan amanah. Nah, kita bisa menjalankan dan kita bisa mensejahterakan masyarakat kita, khususnya masyarakat Bengkulu. Kepada masyarakat, Pak Rektor? Ya, kepada masyarakat itu yang saya katakan, gunakan hak suaranya. Gunakan hak suara ya. Jangan, tim sukses jangan saling ribut. Jangan saling ribut. Dan masyarakat gunakan hak suaranya, apa yang disampaikan oleh penyelenggara mematuhi standar COVID juga harus ikutin. Jangan sampai nanti penyelenggara mengimbau masyarakat tidak mengikuti. Jadi kita saling saling mengisi, saling mengikutin, saling mendengar, karena ini apalah untuk kita semua. Jangan sampai pemilu berakhir kita kena COVID. Kita kan tidak harapkan demikian kan gitu. Baik, terima kasih. Sama-sama. Pak Rektor, terima kasih banyak atas waktunya. Dialog yang sangat cerdas. Mudah-mudahan nanti dialog ini bisa ditonton oleh masyarakat Bengkulu dan sehingga kemudian bisa bermanfaat untuk kemudian salah satunya menentukan nanti calon pemimpin yang akan kita pilih di 9 Desember 2020. Amin. Saya Melen Sori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.